Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi, saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Khotbah dan salam akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Ibadah di minggu terakhir di bulan Juni ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Imamat pasal 19 ayat 2 berkata demikian. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diaken Juliana Susanti yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan, Ibu.
Pagi ini warta jemaat akan disampaikan oleh Saudari Senja. Ya, shalom Bapak Ibu. Kurang semangat nih jawabnya. Shalom Bapak Ibu. Ya, hari ini saya akan menyampaikan warta jemaat. Kami segenap majelis hamba Tuhan dan juga jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Sri Wandaningsi pada tanggal 1 Juli serta Ibu Hana Tanoto dan Ibu Lidiatin Lestari dan juga Saudari Inabel Slaveri Kristansa tanggal 2 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Bapak dan Ibu Joni Wijaya atau Ibu Emma Manurung pada tanggal 26 Juni, lalu Bapak dan Ibu Stephen Kristano tanggal 30 Juni, serta Bapak dan Ibu Erwin Manurung pada tanggal 30 Juni. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Akan ada pelayanan CD pada Minggu tanggal 3 Juli 2022 atas Saudara Lanvin Lawrence. Mohon dukungan doa jemaat untuk pelayanan ini dan untuk Saudara Lanvin Lawrence yang akan menerima pelayanan CD. Mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu, pada minggu depan akan ada sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang beribadah online dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri atau mengambil hosti dan anggur perjamuan di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu. Kita akan juga menyambut jemaat kita yang atestasi masuk. GKMI Pengharapan telah menerima surat dari GKMI Kudus tentang atestasi Evangelis Yonatan Setiawan dari GKMI Kudus ke GKMI Pengharapan. Surat tertanggal 13 Juni 2022 dan diterima pada tanggal 22 Juni 2022. Selanjutnya adalah acara Temu Raya MWC. Acara Temu Raya MWC atau Mennonite World Conference akan diadakan pada tanggal 5 sampai 10 Juli 2022 di Jawa Tengah, mengundang jemaat untuk berpartisipasi dalam acara tersebut baik melalui doa maupun dana. Untuk partisipasi dana dapat dikirimkan ke rekening yang tertera atas nama Sinode GKMI dengan kode 625 di belakang nominal transfer. Contohnya ingin berpartisipasi 1 juta, dapat ditransfer Rp1.625. Batas waktu pengumpulan dana sampai dengan akhir bulan Juni 2022. Dan bersamaan dengan pelaksanaan MWIS ini di tanggal 5 sampai 7 akan ada Youth Leader Summit. Dari GKMI Pengharapan akan mengutus Saudari Cevina dan juga Saudara Nicholas. Selanjutnya adalah warta Komisi Anak. Kabar gembira nih buat adik-adik. Kebaktian anak yang selama ini via Zoom akan kembali on-site di gereja pada Minggu tanggal 3 Juli 2022 dan seterusnya. Kebaktian anak akan diadakan secara offline di gereja, jadi udah nggak ada lagi ibadah online. Diadakan pukul 8 pagi, untuk kebaktian offline perdana akan diawali dengan acara kenaikan kelas. Untuk hari ini masih melalui Zoom, jam 10 pagi. Mohon dukungan orang tua untuk mengantar anak-anaknya mengikuti kebaktian di gereja. Selanjutnya, warta akan disampaikan melalui video.
Ya, sekian Warta Jemaat hari ini. Apabila ada informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh majelis ataupun sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudari Elisa Senja yang sudah memberikan warta pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kalau pada saat ini ya kita dihadapkan dengan situasi bahwa segala sesuatunya itu barang-barang sembako naik ya. Beras naik, minyak naik. Nah, ini yang biasa masak tahu ya, semua harga-harga sembako pasti naik. Ya. Bensin naik, bahkan listrik aja sekarang mau naik, gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan buat kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus turun atas kita. Amin semuanya. Ya, kita percaya bahwa apapun pergumulan kita di dalam kehidupan kita, Tuhan turut campur dan bekerja di dalam kita, kehidupan kita semuanya. Ya. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Darmaji, mari kita mengangkat satu pujian kembali. Pujian ini memberikan semangat kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya persilakan. Shalom Bapak-Bapak, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus sangat baik bagi kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa.
Ya Bapak, kami berdoa khususnya buat kebaktian kami, kebaktian umum GKMI Pengharapan pada hari ini Tuhan. Kiranya ya Bapak, Kau pakai kami sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi pelaku firman Tuhan ya Bapak. Biarlah Tuhan, kami juga berdoa buat kebaktian sekolah minggu, kiranya anak-anak kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ya Bapak. Biarlah mereka adalah murid-murid Tuhan yang telah Kau persiapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa khususnya buat persembahan. Persembahan biarlah apa yang kami berikan senantiasa dari hati kami. Bukan berapa besar maupun kecil yang telah kami berikan ya Bapak. Tapi karena kerinduan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak buat jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh dan gangguan kesehatan ya Bapak. Khususnya buat kestabilan kesehatan Ibu Yohan Hartini Suraji, Ibu Toya, Bapak Indarto, Bapak Hadi Sudarto, Bapak Sukisno, dan Ibu Manurung Tuhan. Kiranya ya Bapak, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Kau jamah satu persatu ya Bapak. Kiranya Kau tolong mereka, berikan mereka kesehatan yang lebih baik ya Bapak. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dialah melalui Roh Kudus, melalui obat yang diminumnya, boleh memulihkan kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk pemulihan Ibu Enita dari sakit Bell palsy. Kiranya ya Bapak, Kau pulihkan kembali kesehatan Ibu Enita ini Tuhan. Kiranya ada mujizat terjadi ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat anggota jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota atau di luar negeri. Kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Kau lindungi mereka, kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat kondisi perekonomian jemaat, baik yang berpenghasilan harian, memiliki usaha sendiri maupun yang bekerja Tuhan. Kiranya itu Bapak, Kau berikan kami Tuhan kemudahan dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan, di dalam kondisi ekonomi yang makin kian hari juga makin tidak menentu Tuhan. Tapi kami percaya dan kami bisa berkata bahwa Tuhan kami baik. Tuhan kami adalah Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk program kegiatan pelayanan Gereja Sinode, pelayanan CD atas saudara Levin Lauren dan Sakramental Perjamuan Kudus pada Minggu 3 Juli itu. Kiranya Tuhan melalui pelayanan CD ini Tuhan, Kau pakai anak-Mu Levin Lauren ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan ya Bapak. Biarlah setiap perjamuan kudus yang kami lakukan, biarlah kami persiapkan hati kami untuk melaksanakan perjamuan ini ya Bapak. Tuhan, kami tak lupa dengan pengurusan izin tempat ibadah, termasuk sertifikat kedua ruko menjadi atas nama gereja GKMI Pengharapan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong berikan Tuhan kemudahan kami untuk mengurus setiap dokumen-dokumen maupun dana yang kami persiapkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik ya Bapak. Tuhan, kami berdoa buat persiapan GKMI Pengharapan, pendewasaan GKMI Pengharapan cabang Kalimalang, dan pembangunan kantor sinode Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah Tuhan yang berkehendak kalau memang ini terjadi ya Bapa. Biarlah pendewasaan GKMI Pengharapan cabang Kalimalang boleh menjadi gereja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, boleh menjadi garam di sekelilingnya ya Bapa. Biarlah Tuhan kami juga terusnya pembangunan kantor sinode Tuhan. Kami percaya ada mujizat Tuhan, ada campur tangan di dalamnya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, aparat keamanan, supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik ya Bapak. Biarlah Kau pakai para petinggi-petinggi negara kami, presiden, wakil presiden dan jajarannya ya Bapak. Biarlah Kau urapi mereka ya Bapak. Biarlah mereka menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi rakyat kami, khususnya Indonesia ya Bapak. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia menjelang pemilihan presiden ini Tuhan, banyak isu-isu yang kurang baik Tuhan, ingin mempropaganda ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah siapapun pemimpin kami boleh menjadi garam kami, boleh menjadi teladan buat kami,
biarlah keamanan di Indonesia ini kerukunan di Indonesia ini berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah Kau juga tolong penanganan pemerintah bidang kesehatan terhadap virus hepatitis akut pada anak Tuhan. Biarlah Kau tolong kami, bangsa kami ini jauhkan dari virus ini ya Bapa. Tuhan, biarlah setiap pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian Indonesia boleh berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah setiap rencana pemerintah, khususnya untuk pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, boleh Tuhan campur tangan ya Bapa. Berikan kemudahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan dengan doa yang kurang sempurna ini ya Bapa, biarlah Engkau yang menguduskan ya Bapa. Biarlah setiap doa yang kami ketidaksempurnaan ini Tuhan Kau kudusan dengan kami, kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Darmaji. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Mari kita akan menaikkan satu pujian Saat Indah. Setelah itu saya serahkan untuk doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab oleh Saudari Inabel. Mari kita menaikkan pujian untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan Saat Indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi kita mau menaikkan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih. menikmati kasih Anugerah-Mu, menikmati kasih. menikmati kasih anugerah-Mu. Mari jemaat kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan untuk kembali mendengar firman-Mu di dalam rumah-Mu di GKMI Pengharapan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, setiap mata, telinga, pikiran, dan juga hati kami Bapa, agar kami bisa berfokus dan juga mendengar, memahami apa yang akan Engkau sampaikan melalui Pendeta IDSS pada hari ini. Engkau yang limpahkan Pak Pendeta IDSS dengan kebijaksanaan, agar apa yang Engkau kehendaki bisa kami mengerti, jemaat-Mu mengerti melalui perkataan beliau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya serahkan ke Pendeta IDSS untuk menyampaikan firman pada hari ini. Ya, terima kasih untuk Inabel yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi setiap kita semua. Bapak Ibu sekalian, bulan Juli ini bulan yang cukup padat acara, baik itu di tingkat sinodal dan juga gereja kita. Di tingkat sinodal, sinode menjadi bersama dengan dua sinode yang lain menjadi tuan rumah MWC di Semarang dan Salatiga. Kita punya volunteer, itu Koyo dan Cikjo menjadi volunteer di acara MWC di Semarang dan Salatiga, dan juga ada Women Summit itu di Semarang, kita juga mengirim utusan, begitu juga Youth Leader Summit di Salatiga, kita juga mengirim utusan di sana. Kiranya para utusan kita menjaga nama baik GKMI Pengharapan. Sukseskan tugas kalian semua dan nikmati, dan nanti kalau pulang kita dibagi berkatnya apa ya, ikuti acara di sana ya. Di gereja kita di bulan Juli juga cukup punya banyak acara nanti ya. Mulai nanti ada di minggu pertama ada sidin, nanti minggu ketiga ada Sabtu ketiga itu ada pernikahan, dan nanti ada acara lain yang cukup padat di gereja kita. Dan mungkin juga untuk perizinan gereja mungkin di bulan Juli cukup padat juga. Kita bersyukur perizinan gereja sudah sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi, dan sekarang sudah ada di tingkat wali kota, dan kita syukuri untuk langkah demi langkah, dan nanti ini tinggal tunggu proses verifikasi. Dan yang penting saya sampaikan adalah
Mohon kehadiran Bapak Ibu semua, nanti kalau pas ada verifikasi dari wali kota, kita semua berusaha untuk datang. Itu dijadwalkan hari Sabtu, cuma tanggalnya belum tahu berapa. Semakin banyak kita yang datang, Bapak Ibu mensukseskan izin gereja ini. Kepingin kan kita dapat izin gereja ya? Ya, datang ya. Oke, siap, semua senang sekali ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama-sama kekudusan berkat di masa depan. Kita mengenal satu istilah yang tidak asing di telinga kita, karena sejak kecil kita belajar tentang itu. Karena nilas titik rusak susu sebelanga. Tahu artinya ya? Ya, kira-kira seperti ini. Karena satu kesalahan kecil itu membuyarkan kebenaran yang atau kebaikan yang sudah lama ataupun itu banyak sekali. Bapak Ibu perhatikan bahwasanya nilas setitik saja itu menghanguskan atau menghancurkan susu sebelanga. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita pahami bagian itu, seringkali kita melihat bahwasanya kebaikan yang begitu banyak itu bisa rusak hanya dengan satu kesalahan kecil saja. Apa sih yang dimaksud dengan bagian ini? Kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan banyak kebaikan, tapi orang seringkali tidak mengingat kebaikan itu. Yang diingat adalah kejelekannya, kesalahannya. Padahal kita sudah berteman, bersahabat lama sekali. Tapi begitu menyinggung sedikit perkataan, kok kamu ngomongnya gitu, jadilah itu satu perkara yang besar dan betul-betul merusak susu sebelanga. Diperhadapkan pada hal yang seperti itu, betapa sulitnya kita melihat realitas kekudusan di dalam hidup kita. Sejak kita diselamatkan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dikuduskan, kira-kira seperti itu. Dan di dalam perjalanan hidup orang percaya, disebut juga di dalam teologi yang lain disebut dengan pengudusan. Hidup orang-orang percaya hidup di dalam pengudusan. Tetapi sekali lagi itu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan, hidup di dalam pengudusan atau hidup dalam kekudusan diri kita sendiri. Sedikit kesalahan akan membuyarkan kekudusan itu. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sebetulnya tertarik dengan satu buku yang dari Jerry Bridge, itu The Pursuit of Holiness, atau dalam bahasa Indonesia sudah terbitkan itu dalam bahasa Indonesia, Mengejar Kekudusan. Saya belajar banyak tentang kekudusan ini dari Jerry Bridge. Nah, inilah bagian-bagian yang ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua dari apa yang saya baca dan saya pelajari dan ingin saya membagikan pada Bapak Ibu sekalian. Kekudusan berkat di masa depan. Tadi surat Ibrani sudah dibaca oleh Inabel, tapi bagian yang ingin saya perhatikan adalah bagian yang terakhir. Seperti ini. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika membaca bagian ini, betapa sulitnya kita menghadapi realitas. Apakah kita bisa hidup di dalam kekudusan? Dan kekudusan itu menjadi prasyarat untuk kita melihat Tuhan. Wow, sukar sekali bukan? Dan ini penting sekali. Tanpa kita hidup di dalam kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Tentunya kita sebagai manusia berharap kita bisa hidup melihat Tuhan. Apakah Tuhan sekarang nampak? Tidak. Ini berbicara tentang eskatologis, tentang hal-hal ke depan. Ketika nanti kita dipanggil menghadapi kematian, dipanggil pulang oleh Tuhan. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Artinya kita hidup bersama dengan Tuhan atau kita tidak bisa melihat Tuhan. Ini perkara yang penting. Jadi kalau kita berbicara tentang kekudusan itu sesuatu berbicara tentang masa depan. Bukan soal hari ini saja atau besok, tetapi kehidupan ke depan dan selama-lamanya. Bila kita tidak melihat Tuhan, artinya kita tidak hidup bersama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam penghukuman. Wah, berarti serius sekali ya, kekudusan hidup itu. Nah, pertanyaan penting, apakah keselamatan kita bergantung pada tingkat kekudusan pribadi yang bisa kita dapatkan? Bapak Ibu sekalian perhatikan,
kita percaya, mengamini firman Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan keselamatan. Ya, pertanyaan ini penting bagi kita. Apakah ketika kita membaca firman itu, keselamatan itu bergantung pada tingkat kekudusan pribadi yang bisa kita dapatkan? Kita percaya Tuhan Yesus selamat. Tetapi surat Ibrani mengatakan bahwasanya kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Ya, gimana sih kok firman Tuhan membingungkan bagian itu? Nah, inilah hal yang penting untuk kita bicarakan secara serius, untuk kita boleh mengerti lebih dalam bagaimana kekudusan hidup itu penting bagi setiap kita. Nah, kita coba memahami pertanyaan itu dengan dua hal. Yang pertama, orang Kristen yang paling baik sekalipun tidak pernah diselamatkan melalui kekudusan pribadi. Jadi siapapun kita yang mengaku orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, kita tidak pernah diselamatkan melalui kekudusan pribadi. Maksudnya seperti ini, ketika kita berbuat baik apapun juga, kita hidup di dalam kekudusan hidup, itu tidak menyelamatkan kita. Nah, mulai bingung lagi bukan? Ya inilah yang membuat kita bingung, maka kita perlu belajar. Mari kita membuka firman Tuhan, tadi yang saya baca dari, saya nggak ada teksnya di situ, Imamat pasal 19. Imamat pasal 19. Saya tidak akan membaca semua, tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak Alkitab kita. Silakan buka Imamat pasal 19. Saya sudah pernah cerita ya. Saya membuat skripsi dari kitab Imamat. Kitab yang membosankan, kalau kita baca bisa tidur ya. Makanya kalau nggak bisa tidur, bacalah kitab Imamat. Bukan seperti itu ya. Tapi membaca kitab Imamat itu berat Bapak Ibu sekalian. Dan saya membaca kitab Imamat sampai selesai itu sudah berpuluh kali. Karena saya harus belajar di sana. Nah, satu bagian yang saya baca tadi dalam pasal 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Disebut di situ ayat ketiga, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Kekudusan hidup dimulai saat ayat 3 itu menghormati, menyegani orang tua. Itu termasuk bagian daripada kekudusan hidup. Nah, siapapun kita mulai berpikir, ternyata gak gampang ya kekudusan hidup. Kalau kita tidak menghormati atau menyegani orang tua, kita tidak hidup di dalam kekudusan. Seringkali yang terjadi adalah ketika orang tua meninggal, kita menghormatinya luar biasa. Tetapi ketika dia hidup, yalah orang tua itu ada, tapi dianggap nggak ada. Dianggap nggak penting. Kita kerja, orang tua ya udah di rumah, kalau ada cucu, jaga cucu. Ya seperti itulah orang tua. Tetapi bagaimana kita menyegani orang tua kita, itu termasuk di dalam kekudusan hidup kita. Perhatikan judulnya, perikopnya, kudusnya hidup, itu personal. Bagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita. Dan memelihara hari-hari sabat Tuhan. Ketika hari Minggu, kalau sekarang kita pahami sabat hari Minggu. Bagaimana kita memelihara hari-hari sabat kita. Kalau kita lebih senang pada jam ibadah kita di luar dan kita tidak ibadah. Kita tidak menjaga kekudusan kita. Dan masih banyak rentetan yang lain. Ayat yang keempat, janganlah kamu berpaling pada berhala-berhala. Tapi berhala bukan hanya sebuah patung yang didirikan. Bisa itu. Tetapi berhala yang membahayakan adalah ketika kita memberhalakan sesuatu di dalam diri kita. Apakah itu berhala? Sekarang anak kita bisa jadi berhala. Anak itu jadi lebih penting daripada segalanya, daripada iman Kristen kita. Suami atau istri kita bisa menjadi berhala kita. Uang kita bisa menjadi berhala kita. Harta benda kita bisa menjadi berhala kita. Apapun yang kita utamakan di dalam pikiran dan kehidupan kita, itulah berhala kita. Nah, Tuhan tidak ingin. Ketika kita ingin hidup dalam kekudusan, artinya kita harus mengutamakan atau memelihara hari Sabat. Kemudian ayat yang lain
juga berkata, apabila kamu persembahkan korban keselamatan pada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan atas kamu. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti juga bagian daripada kekudusan hidup. Kenapa sih di gereja kok ada persembahan? Iya, gereja perlu untuk operasional, nggak bisa dipungkiri. Tetapi kita perlu mengingat, setiap kali kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu menjadi bagian dari kekudusan hidup kita. Bagaimana kita memberikan korban persembahan, itulah kekudusan hidup kita. Kalau kita memberikan bagian yang jelek, apakah kita bisa berkata, saya hidup kudus? Tentunya tidak. Setiap persembahan, korban persembahan itu menjadi bagian atau elemen dari kekudusan hidup kita. Kita bukan sekedar satu prosesi saja atau satu bagian. Persembahan kan pasti ada, kalau ibadah pasti ada persembahan gitu ya. Ada nih teman-teman yang bergurau, karena kamu nggak ke gereja, aduh lagi nggak punya duit nih. Loh, kenapa? Ya kan kalau di gereja dulu kan diedarkan kantong kolektor gitu ya. Sekarang kita keren ya, cuma transfer gitu ya. Nggak perlu kita ada kantong kolektor, meskipun kita bisa memberikan di dalam kotak, kita juga menyediakan. Karena keren. Nah, nggak punya duit, kalau sekarang nggak apa-apa, pura-pura transfer gitu kan. Kalau dulu nggak punya duit, kantong diedarin nggak dikasih, rasanya kok nggak enak. Nah, itu adalah satu rutinitas dan kita menjadi beban. Tapi bagaimana kita mempersembahkan korban keselamatan pada Tuhan atau korban persembahan ini dengan hati yang penuh kekudusan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya pikir apapun persembahan kita menunjukkan bagaimana kita serius hidup di dalam persembahan. Kemarin kami dari tim misi GKMI Pengharapan, kami berbicara dengan BIPKA. Jadi tim misi kita dipimpin oleh Pak Anton ya, ini Pak Anton bagian daripada majelis misi dan Pak Anton ada di bagian itu. Kami berbicara dan kita ditawari untuk 2 pos BIPKA yang kalau bisa dilanjutkan oleh GKMI Pengharapan. Kita sedang menggumuli hal itu, nanti lebih lanjut ada informasi dari Pak Anton ke majelis dan nanti majelis akan membicarakan bersama-sama dengan kita. Beban enggak? Beban. Karena bukan hanya sekedar pikiran, daya kita, tetapi juga ada dana di sana. Mereka perlu dana, tapi bukan hanya dana saja yang utama. Tapi apakah kita melihat ini sekedar beratnya kita untuk memberikan persembahan pada pos BIPKA yang akan kita adopsi ataupun kita dampingi? Saya pikir keliru. Kalau kita cuma berpikir itu membuat kita berat. Tetapi bagaimana melalui korban keselamatan atau korban persembahan itu, kita menguji diri kita untuk hidup di dalam kekudusan. Masih banyak Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dibaca begitu banyak. Dan secara negatif juga dikatakan mulai ayat 11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Susah. Menjadi orang kudus itu susah. Bukan orang yang tinggal di Kudus atau lahir di Kudus, kota Kudus maksudnya, bukan. Tetapi kekudusan hidup itu susah sekali. Cara negatif juga ayat 12 katakan, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku. Kemudian 13, janganlah engkau memeras sesamamu dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua berjuang di dalam kekudusan kita. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan bagian-bagian itu, anggaplah kita melakukan bagian itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kita yang sudah melakukan bagian itu tidak pernah diselamatkan melalui kekudusan pribadi kita. Lalu buat apa kita hidup dalam kekudusan? Toh itu tidak menyelamatkan kita. Jadi yang poin pentingnya di situ. Dan yang kedua, kita perlu tahu bahwasanya kita dibenarkan oleh ketaatan dan kebenaran Kristus.
Itu tidak bisa disangkali bahwasanya keselamatan itu hanya di dalam kebenaran Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik ketika kita berbicara bagian ini. Kekudusan menurut Ibrani kita tidak bisa melihat Allah. Dan kita pun yang berjuang untuk hidup kudus, itu bukan satu jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita bagaimana memahami bagian yang kedua ini? Kita dibenarkan oleh ketaatan, oleh kebenaran Kristus. Ada dua ayat yang bisa kita baca bersama, di situ nggak ada, karena mengajak Bapak Ibu sekalian. Roma 5 ayat 19. Roma 5 ayat 19, silakan dibuka Alkitab kita. Sengaja saya nggak pakai supaya kita bisa menyimak gitu ya. Roma 5 ayat 19, saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jalan keselamatan kita. Melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Dan ayat yang kedua yang bisa kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jelas dua ayat ini memberikan kejelasan bagi kita bahwasanya jalan keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Nah, kita melihat bagaimana Kristus hidup. Jerry Bridges mengatakan ada dua ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ketaatan secara aktif dan ketaatan pasif. Ketaatan aktif itu semasa Yesus hidup di dunia, dia membuktikan dia patuh dan dia taat hidup di dalam kekudusan. Yesus bisa melakukan banyak hal. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tetapi saya bisa mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu melakukan dosa. Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan segalanya. Tetapi yang tidak bisa dia lakukan adalah dia melakukan dosa. Itu satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Artinya semasa dia hidup, itulah ketaatan aktif yang dilakukan dan diteladankan oleh Tuhan kita. Dia tidak berdosa dan dia hidup kudus. Dan kemudian ketaatan pasif menurut Jerry Bridges seperti ini. Kematiannya di kayu salib itu memberikan keselamatan kepada setiap kita. Ya, antara penting tidak penting keselamatan aktif dan aktif. Tapi kita mengerti bahwasanya apa yang menjadi teladan daripada Tuhan Yesus ketika dia hidup, satu-satunya yang tidak bisa dia lakukan adalah melakukan dosa. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kekudusan kita di hadapan Allah sungguh-sungguh bergantung pada karya Kristus bagi kita melalui kehendak Allah. Perhatikan kalimat di slide yang di depan kita. Kekudusan kita di hadapan Allah sungguh-sungguh bergantung pada karya Kristus bagi kita melalui kehendak Allah. Nah, kalau kita sudah mengerti bagian ini, lalu pertanyaan kita, ayat yang kita menjadi teks kita pada pagi hari ini, Ibrani 12:14. Apakah berhubungan dengan kekudusan yang kita miliki melalui Kristus? Karena Kristus tadi ada ketaatan yang aktif dan pasif, apakah kekudusan itu kita miliki melalui Kristus? Tidak, Bapak Ibu sekalian, tidak. Ada dua segi kekudusan yang perlu kita pahami. Yang pertama, kekudusan yang kita miliki itu di hadapan Allah melalui Kristus. Iya, itu betul. Tetapi ada kekudusan yang kedua, yaitu kekudusan yang kita upayakan. Jadi surat Ibrani sedang berbicara kekudusan yang kita upayakan.
bukan kekudusan yang kita dapatkan daripada Kristus. Jadi jelas ya, kekudusan kita dapatkan dari ketaatan pasif dari Tuhan Yesus. Dan yang dimaksud oleh surat Ibrani, kekudusan yang kita upayakan. Nah, ada banyak hal seperti contoh tadi dalam Imamat pasal 19. Nanti kalau Imamat pasal 20, bukan kekudusan hidup, tapi kekudusan umat. Secara komunitas itu juga diatur. Bagaimana umat itu harus hidup di dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika kita memahami kekudusan yang kita upayakan dalam surat Ibrani ini, betapa tidak mudahnya kita melakukan kekudusan hidup. Dan secara jelas dan gamblang. Surat Ibrani pasal 12 dan 14 mengatakan kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak bisa melihat Allah. Seram Bapak Ibu sekalian, seram sekali. Dan tapi itulah realitas kita sebagai orang-orang yang percaya dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Mau tidak mau, kita harus hidup di dalamnya. Kekudusan yang pertama dan kedua itu bukan berlawanan, tapi menjadi saling melengkapi satu dengan lainnya. Kita tidak bisa menjalankan kekudusan hidup kita dan kita mendapatkan keselamatan, tidak bisa. Tetapi kita harus dikuduskan lebih dahulu oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dan setelah itu kita melakukan kekudusan yang kita upayakan di dalam hidup kita. Melalui Kristus kita dibuat menjadi kudus di hadapan Allah. Dan kita dipanggil untuk kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ini merangkum apa yang dua segi kekudusan tadi. Melalui Kristus kita dibuat menjadi kudus di hadapan Allah. Dan kita dipanggil untuk kudus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, betapa tidak mudahnya untuk hidup di dalam kekudusan. Ketika kita mengingat yang menjadi pembukaan dari khotbah saya, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Rasanya kekudusan hidup itu menjadi semakin jauh. Kita bisa mengingat di masa-masa ketika kita bersemangat melayani Tuhan. Wah, apapun kita bisa kerjakan. Saya mungkin kita bisa seharian tinggal di gereja. Atau dalam 7 hari mungkin kita cuma absen 2 hari. Lainnya kita banyak di gereja. Tiap malam kita ke gereja, apapun ada banyak kegiatan di sana. Betapa semangatnya kita. Ketika memberikan persembahan pada Tuhan, kita juga dengan antusias memberikan yang terbaik. Tetapi di dalam perjalanan hidup atau iman kita mengalami masa-masa yang rasanya Tuhan itu jauh. Atau saya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan saat itulah kita sedang bergumul di dalam kekudusan kita. Dan semakin kita dijauhkan oleh Tuhan. Karena kita merasa hidup tidak layak. Dan realitasnya kita memang hidup tidak layak di hadapan Tuhan. Pertama-tama dekat. Kemudian tidak layak menjauh. Dan kita paham, nila setitik rusak susu sebelanga, hancurlah sudah. Dan kita bisa terjebak menjadi orang-orang yang semakin jauh daripada Tuhan. Dan kita perlu hati-hati tentang hal ini. Kita harus menjaga benar-benar kekudusan hidup. Supaya kita tidak terjebak untuk jauh daripada Tuhan. Terlempar daripada kasih karunia Tuhan. Ketika Allah menyelamatkan kita melalui Kristus, Ia tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi juga dari pengaruh dosa. Bapak Ibu sekalian, ini kata yang menarik yang saya baca di buku itu. Kristus menyelamatkan kita tidak hanya dari hukuman dosa, tetapi juga dari pengaruh dosa. Nah, bedanya adalah ketika hukuman dosa adalah sesuatu yang memang menjadi bagian daripada kita yang tidak percaya, itu hukuman dosa. Tetapi bukan hanya hukuman dosa saja, tapi pengaruh dari dosa. Bukan dosanya sendiri, tapi pengaruh dari dosanya itu juga bagian daripada keselamatan yang kita terima daripada Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan pengaruh dosa ini. Bukan soal dosanya saja, tapi pengaruh dosa itu juga luas sekali. Luas sekali, bukan hanya dosanya. Kebenaran Allah itu menuntut kekudusan di dalam hidup kita orang percaya. Dan kekudusan diperlukan agar kita dapat bersekutu dengan Allah. Ingat, kita harusnya dihukum dan kita sudah diselamatkan. Tetapi keselamatan itu bukan hanya tentang membebaskan kita dari hukuman, tapi juga pengaruh dosa. Kenapa kita harus mengatakan pengaruh dosa itu harus dihilangkan? Agar kita dapat bersekutu dengan Allah. Tadi yang saya baca di awal, kuduslah engkau karena aku kudus. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah kalau kita tidak kudus? Jika Bapak Ibu semakin bergulat di dalam dosa, di dalam doa-doa kita, kita bergulat di dalam doa-doa kita. Semakin kita rajin, semakin kita menghidupi doa-doa kita. Saya percaya, kita tidak bisa berdoa dengan menengadahkan pandangan kita ke atas dan berkata, Tuhan, saya kudus. Tuhan, saya melakukan semua kehendak-Mu. Apalagi Tuhan yang ingin saya lakukan. Saya pikir, semakin kita bergulat di dalam doa-doa kita, seharusnya muncul adalah ketertundukan diri, kerendahan hati pada Allah. Semakin hebat kita berdoa, semakin kita merunduk. Kita mengenal juga padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Ketika kita berdoa intim dengan Tuhan, kita semakin merunduk. Kenapa? Karena kita berbahagia. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Lain kalau kita jarang berdoa. Atau kita doanya ya kalau pas perlu berdoa, kalau enggak ya enggak. Saya pikir kita ada kesulitan untuk merasakan keintiman bersama dengan Tuhan. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, maka kita akan mendapati hidup kita tidak layak. Tetapi kita bersyukur Tuhan itu mau bersekutu dengan kita. Saya berikan contoh dalam Mazmur 15. Mazmur pasal 15 atau Mazmur normal 15. Ini ayatnya saya tulis semua, mungkin kecil-kecil, tapi Bapak Ibu bisa baca di rumah gitu ya. Mazmur 15 ayat pertama mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam dalam gunung-gunung-Mu yang kudus? Pertanyaan. Dan kemudian dijawab melalui ayat kedua, 3, 4, dan 5. Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa, bla bla bla, dan berikutnya. Ayat ketiga, ya yang tidak menyebabkan fitnah, dan berikutnya. Ayat keempat, yang memandang hina orang yang tersinggir, tetapi, dan berikutnya. Yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyingkat bagian ini dengan 2 kalimat saja. Yang pertama, ayat pertama, silakan slide-nya. Tuhan, siapakah yang boleh bersekutu denganmu? Ayat kedua sampai 5. Dia yang berusaha hidup kudus. Ketika kita menyingkapkan Mazmur pasal 15 ini, kita mendapati siapakah yang bisa boleh bersekutu dengan Tuhan? Kita yang berusaha hidup kudus di dalam kehidupan kita. Setidaknya Mazmur mengingatkan kita semua. Tuhan hanya bisa ditemui ketika kita hidup di dalam kekudusan. Dan ini menggenapi atau memperkuat, karena sebetulnya Mazmur lebih duluan gitu ya. Apa yang kita baca di dalam Ibrani pasal 12-14 tadi. Kalau kita hidup dalam kekudusan, kita akan melihat Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kekudusan kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang istimewa banget. Hak istimewa kita. Ketika kita hidup intim bersama dengan Tuhan. Bersekutu bersama dengan adalah satu keindahan, satu kehormatan bagi kita.
kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teruslah berjuang hidup kudus. Karena di dalam kekudusan itu kita bisa melihat Allah. Dan kita dilayakkan untuk bersekutu dengannya. Cobalah hal sederhana. Punya doa yang rutin, tapi bukan terjebak dalam kerutinitas. Maksudnya punya waktu-waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan seperti saya katakan tadi, kita akan mendapati betapa indahnya ketika Tuhan mau bersekutu dengan kita. Hal yang tidak mudah. Tapi selain itu, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan, mengerti Tuhan. Kita baca Alkitab kita. Alkitab ini mungkin sekarang sudah jarang dipakai, Alkitab yang kertas, karena kita sudah ada banyak aplikasi. Enggak apa-apa. Kita punya banyak hal tentang Alkitab kita. Tetapi pesan saya, baca Alkitab itu bukan sekedar punya, tapi dibaca tiap hari. Kita harus berjuang tiap hari. Karena di dalam pembacaan firman Tuhan itulah kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Doa, firman, itu dua hal yang bisa kita perjuangkan bersama. Karena di doa firman nanti ada saat teduh dan kita menikmati bagian-bagian itu di dalam PWJ yang sedang kita terus kita lakukan. Sudah ada hal yang orang-orang dipersiapkan untuk berbicara dan kita terus melangkah nanti kalau PWJ ada di Sabtu kedua atau melesetnya Sabtu ketiga dan kita sama-sama nikmati. Jadi kalau ada Pak Anton, Bu Retno sedang share ke kita, ayo kita ikut bersama dan kita belajar bersama. Masa kita bisa bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui firman, dan juga saat teduh. Dan itulah yang membuat kita, visi gereja kita ini, bukan angan-angan saja. Bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan bagian yang pertama, bagaimana kita bisa berakar. Kalau kita nggak pernah berdoa, maaf, omong kosong. Cuma jadi tagline saja. Bagaimana kita bisa berakar di dalam Kristus kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Sekali lagi maaf, omong kosong. Kita hanya menikmati persekutuan kita di gereja. Mungkin ini bagi kita satu kewajiban. Kan saya orang Kristen, maksud saya nggak ke gereja. Tetapi ingat, kita tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan itu termasuk bagian daripada kekudusan hidup kita. Ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, tidak ada cara lain. Mari kita hidup di dalam doa. Mari kita hidup dengan menghidupi firman Tuhan yang kita baca. Kenapa sih kita harus berdoa tiap-tiap waktu atau tiap hari minimal sekali kita berdoa pada Tuhan? Bukan waktu makan saja ya. Kita harus membaca firman Tuhan. Mari kita berikan satu gambaran seperti ini. Kita punya waktu 24 jam. Ketika kita tidak memakai bagian itu untuk membaca ataupun berdoa buat Tuhan, kita memakai untuk bagian yang lain. Betul kan? Bagaimana kita bisa dikatakan kita mengutamakan Tuhan? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah berdoa dan kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Apalagi alergi kita mendengar khotbah atau datang gereja, yang penting saya datang dia melayani. Tapi kalau pas khotbah kita sibuk sendiri seperti Marta gitu, Tuhan pun juga menegur, bukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan seperti itu. Tapi mari kita hidup di dalam kekudusan kita melalui doa, firman, persekutuan kita melalui saat teduh, dan kita akan melihat Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Sepanjang kita memakai waktu untuk Tuhan dan kita utamakan itu. Bukan soal prosentasenya. Tetapi kita bersama-sama berjuang. Hidup di dalam kekudusan. Nah, ada 3 hal. Kekudusan itu diperlukan. 3 hal. Yang pertama, demi kebaikan kita sendiri. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan demikian. Karena Tuhan menghajar
orang-orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar daripada kekudusan, kita pun bisa gagal. Tapi kegagalan itu bukan merusak susu sebelahnya, tidak. Tetapi Tuhan bisa menghajar kita seperti orang-orang yang dikasihinya. Perhatikan ayat ini, orang-orang yang dikasihinya itu dihajar oleh Tuhan. Tapi dikasihi, bukan dibunuh, tapi dihajar. Dan menyesal orang-orang diakuinya sebagai anak. Ini mengingatkan kita bahwasanya ketika kita hidup di dalam kekudusan, kekudusan itu perlu untuk kebaikan kita sendiri. Kita dihajar, kita disesah, tapi sebagai orang-orang yang dikasih dan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar kekudusan, kita akan menikmati kebaikan kita sendiri. Meskipun kita dihajar, disesal oleh Tuhan, tapi demi kebaikan kita, supaya kita hari demi hari dituntun untuk hidup kudus, supaya kita melihat Tuhan. Dan yang kedua, kekudusan diperlukan agar pelayanan kita kepada Allah itu efektif. 2 Timotius 2 ayat 21, seperti slide di depan ini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah. Katakan perabot rumah. Untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Rasul Paulus, di surat Timotius ditulis Rasul Paulus, menjadi perabot rumah. Itu apapun perabot rumah bentuknya, dan itulah kita, untuk menggambarkan kita seperti ini. Kalau kita menjadi perabot rumah daripada Tuhan sendiri, itulah pelayanan yang diterima oleh Tuhan. Dan ketika kita menjaga kekudusan kita, kita mengupayakan kekudusan kita, pelayanan kita itu pada Allah ya menjadi efektif. Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang mengaku Kristen dan dia melayani Tuhan, tetapi dia abai menjalankan kekudusan hidup. Pelayanannya, saya boleh mengatakan, tidak efektif. Dia gampang tersinggung, dia gampang marah, karena dia tidak menjaga kekudusan. Hanya pelayanan tidak efektif, tidak memuliakan Tuhan. Di dalam pelayanan, kita perlu merendahkan hati kepada Tuhan. Karena kita hanya perabot, bukan tuan pemilik daripada perabot. Ingat, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita ini cuma perabot, bukan tuannya. Ketika kita melayani Tuhan, menjadi satu bagian dari perabot itu. Termasuk apa yang saya lakukan. Saya hanya bagian dari perabot itu. Saya bukan pemilik dari perabot itu. Apakah proses pada tuannya? Tidak bisa. Mana yang ingin Tuhan pakai? Oh ini bagus Tuhan pakai. Itulah menjadi perabot. Memang ini seperti benda mati. Tetapi setidaknya ini menjadi satu bagian yang baik bagi setiap kita. Kalau kita menjaga kekudusan itu, pelayanan kita pada Allah akan efektif. Dan yang ketiga, yang terakhir, kekudusan diperlukan bagi jaminan keselamatan yang kita miliki. 2 Korintus 5, ini sepertinya jaringannya agak turun. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjaga kekudusan, maka kita mendapatkan keselamatan yang kita miliki. Kita menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan oleh ketika dia sedang menangani jemaat di Korintus yang terus bertengkar, nggak pernah akur, merasa paling tinggi satu dengan lainnya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan bagian yang penting. Kamu adalah ciptaan baru. Karena diselamatkan oleh keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Orang yang diselamatkan
bukan orang yang mengaku Kristen. Tapi orang yang diselamatkan adalah orang yang mau dan sadar bahwa dia harus hidup dan berjuang di dalam kekudusan. Bagaimana kita serius menjalani kehidupan kekudusan kita, disitulah orang mengerti kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Secara singkat saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua, kalau kita tidak berjuang di dalam kekudusan hidup kita, pertanyakan keselamatan kita. Apa benar Tuhan menyelamatkan kita? Sementara kita abai terhadap kekudusan hidup. Orang lain juga bisa menilai hal itu. Kalau kita tidak berjuang di dalam kekudusan hidup, apakah kita sudah diselamatkan? Di pertanyaan besar bagi kita. Jadi mari kita berjuang di dalam kekudusan ini, supaya kita bisa lihat Allah. Bukan orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa, yang berseru-seru pada Tuhan. Tuhan, segala percakapannya hal yang baik. Tuhan mengatakan bukan orang yang berseru-seru pada Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita memahami bagian ini, kita diperhadapkan satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita serius hidup di dalam kekudusan. Bukan kita yang cuma mengaku Kristen. Bukan kita yang cuma aktif saja. Atau mengaku-ngaku Tuhan. Tapi berjuanglah di dalam kekudusan itu. Setiap kita yang diselamatkan, satu tanda yang jelas. Kita mengupayakan dan berjuang di dalam kekudusan. Silahkan baca kembali nanti kitab Imamat pasal 19, kemudian pasal 20. Disebutkan bagaimana kita harus hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai umat Tuhan. Ada banyak hal di sana. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melakukan bagian-bagian itu, bukan menjadi kebanggaan kita. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, ya tetap aja kita nggak diselamatkan. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, tandanya adalah lakukan Imamat pasal 19 dan pasal 20. Kalau kita melihat konteksnya Imamat pasal 19 dan 20, Tuhan Yesus belum hadir di dunia. Dan perjanjian baru, Matius dan Lukas menyebutkan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ini jauh sebelumnya, kitab-kitab awal. Tapi kita mendapati secara serius. Di awal, ketika manusia itu ada, Tuhan sudah mengatur bagaimana kita harus menjaga kekudusan hidup. Kekudusan hidup bukan satu performan semata. Kalau sekarang, bisik-bisik tetapi akhirnya menjadi luas juga. Israel sedang mempersiapkan dan terus mempersiapkan anak domba Allah yang tidak bercacat. Anak domba yang tidak bercacat. Menyambut kedatangan Tuhan. Anak domba berarti bukan Tuhan Yesus, tapi betul-betul anak domba yang tidak bercacat, tidak ada belangnya sama sekali, dan mereka sedang mempersiapkan hal itu. Tapi itu adalah fisik. Tapi kekudusan ini adalah tentang hati kita. Bagaimana kita menjaga kekudusan kita supaya kita bisa melihat Tuhan. Sekali lagi saya membaca Ibrani pasal 12 ayat 14 sebagai akhir daripada khotbah saya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh belajar tentang kekudusan hidup kami ya Tuhan. Kami mensyukuri Engkau sungguh menyelamatkan kami melalui kematian-Mu di kayu salib. Tapi kami sadar ya Tuhan,
Engkau juga memberikan perintah pada kami, supaya kami mengejar kekudusan. Hidup keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan kami terima, kami tandai dengan hidup yang mengejar kekudusan. Tolong dan berkati setiap kami ya Tuhan, agar hidup kami bukan sekedar santai-santai saja. Ya, oke. Saya tahu tentang kekudusan, tapi kami tidak mengupayakan kekudusan. Ampuni kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu pada saat ini, ajar setiap kami, agar kami berjuang sungguh-sungguh dalam kekudusan. Agar Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Melalui titah-Mu dalam Imamat pasal 19 dan 20. Dan juga ajarkan pada kami ya Tuhan. Untuk kami bersekutu dengan Engkau. Melalui kehidupan doa kami. Kehidupan firman yang kami baca dan kami renungkan tiap-tiap hari. Agar hidup kami dituntun oleh Tuhan waktu demi waktu. Dan kami jijik terhadap hal yang tidak kudus. Berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang biasa kita lakukan di minggu terakhir, kita akan mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun hari lahir dan berulang tahun pernikahan. Di bumi adalah saudara kita yang berulang tahun hari lahir. Seperti yang saya sampaikan di bulan lalu, saya ingin mengajak ke depan. Sebenarnya memang Jakarta kemarin masih 1000 lebih ya. Tetap saya mengajak Bapak Ibu ke depan yang berulang tahun hari lahir yang pertama, tetap jaga jarak, saya akan mendoakan. Yang pertama, Saudara Reza Theodorus Hanani, silakan maju ke depan kalau hadir. Yang di bawah cukup berdiri ya, yang kalau hadir di lantai 1 cukup berdiri aja di tempat. Yang kedua, Ibu Ruth Julianti. Kemudian Ibu Erna Davis Manurung, Bu Ruth hadir, silakan maju ke depan. Ibu Erna ada di bawah sepertinya ya, silakan berdiri aja di bawah. Bu Ruth bisa maju ke depan, hadap saya Bu. Bapak Edwin Purwo Minardi, kemudian Bapak Edwin Purwantoro, silakan maju ke depan. Ini aja, naik Bu, naik aja ya. Pak Edwin silakan maju ke depan. Udah Saudari Aurelia Putri Sri Probiantono, masih di Surabaya ya. Kemudian Saudara Adriel Putra Sri Probiantono, silahkan maju. Kemudian Ananda Jennifer Samantha Sudiro, Ibu Natasha Yunita, Saudara Justin Nathaniel Kristano, yang ke-11 Ananda Sherin Kristabel Dadi, yang ke-12 Bapak Jeffrey Budi Miharja, yang ke-13 Ananda Devon Sastra Dolok Saribu, yang ke-14 Saudari Cevina Junita Kencana. Ya, yang berulang tahun di bulan Juni, silakan Pak Adwin bisa maju ke depan. Ya, ulang tahun bulan Juni betul ya Pak? Lupa. Nanti tak kasih kue ulang tahun, baru sadar ulang tahun. Apakah yang hadir di sini ada yang berulang tahun bulan Juni dan terlewat untuk dibaca? Silakan beri tanda pada saya. Silakan maju ke depan. Ya ada ya. Oke, kita akan ya geser sedikit Pak Adwin ya. Oke, ya. Oh, biar tidak ketutupan saya. Oh iya, betul. Ya. Enggak, sini, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Ya, kelihatan masih. Ya, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita, 14 saudara kita yang berulang tahun. Saya akan berdoa, dan Bapak Ibu juga dukung dalam doa ya. Bapak dalam surga, sungguh kami bersyukur ketika kami dapat melewati hari demi hari. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi bukan hanya soal hari yang kami lewati. Tetapi kami merasakan bagaimana Tuhan menopang hidup kami. Tuhan memimpin hidup kami. Khususnya untuk 14 saudara kami yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kiranya kasih yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang berada Tuhan itu. Yang senantiasa melingkupi mereka semua. Apapun yang diinginkan mereka yang Tuhan dinaikkan melalui doa-doa dan permohonan. Tuhan yang menjawab segala kerinduan mereka. Apa yang diperbuat mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Berikan mereka umur panjang. Berikan mereka kejayaan dan kehormatan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus menjaga mereka. Satu demi satu. Tidak terlewat satu pun dari mereka.
tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah mereka terus hidup dan berjuang di dalam iman percaya mereka dan menyerahkan segala sesuatu kepada Engkau, Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang memberikan mereka. Secara khusus saya berdoa untuk 4 saudara kami yang ada di depan ini, untuk Cevina, untuk Ibu Ruth, untuk Adria, dan untuk Pak Adwin. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Dan juga yang tidak hadir pada saat ini, tapi ada di rumah maupun di lantai 1, Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bukan hanya menciptakan kami, tapi Engkau memeliharakan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh rasa syukur, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat ulang tahun, Pak Adwin, Adria, Bu Ruth, dan Cevi. Tuhan berkati ya. Dan kemudian berikutnya ada 8 pasangan yang menikah di bulan Juni ini. Kalau hadir silakan maju ke depan. Yang pertama Bapak dan Ibu Hadi Sudarto. Yang kedua Bapak dan Ibu Benyamin Santoso Sukamto. Kemudian Bapak dan Ibu Ebot Manila Manurung. Yang keempat Bapak dan Ibu Frans Daniel Indarto. Yang kelima Bapak dan Ibu Yulis Budi. Yang keenam Bapak dan Ibu Joni Wijaya atau Ibu Emma Manurung. Kemudian Bapak dan Ibu Stephen David Kristano. Yang ke-8 Bapak dan Ibu Edwin Edi Rosa Manurung. Apakah ada yang hadir? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita doakan aja. Kalau ada di bawah, berdiri saja. Kalau Bapak Ibu di rumah, pegang tangannya atau peluk, saling memeluk, dan kita akan mendoakan. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk pasangan-pasangan yang menikah di bulan Juni ini. Mereka boleh merayakan bertambahnya usia pernikahan mereka. Tapi bukan hanya itu perkaranya Tuhan. Tapi bagaimana kasih yang daripada Tuhan yang sudah mempertemukan mereka itu, yang senantiasa mereka hidupi dan jalani dari waktu ke waktu. Melalui ulang tahun pernikahan ini, Tuhan ingatkan bahwa Tuhanlah sumber daripada segala kasih yang sudah mempertemukan dan memeliharakan mereka semua. Kiranya kasih daripada Tuhan itu terus memberkati pasangan-pasangan ini dengan berkat-berkat terbaik di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dan di dalam keluarga. Semua dilimpahkan berkat terbaik ya pada Tuhan. Bila kasih yang daripada Tuhan itu, kasih yang sudah dilimpahkan kepada pasangan-pasangan ini, tidak pernah ditinggalkan oleh mereka. Bila kasih setia itu senantiasa hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua yang berulang tahun pernikahan di bulan Juni ini tetap mempercayakan Engkau sebagai nahkoda daripada rumah tangga mereka. Kemana Tuhan mau memimpin, biarlah mereka senantiasa mengikutinya dan percaya Tuhan memimpin yang terbaik. Menghadapi badai gelombang kehidupan, tetap mempercayakannya kepada Tuhan. Rumah tangga ini boleh ada dan terus berlangsung atas topangan daripada kasih setia Tuhan dan perlindungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu semua yang 8 pasangan tadi saya sebut. Waktu berikutnya saya serahkan pada Diakon Juliana Susanti yang memimpin ibadah kita pada pagi ini. Dipersilakan Ibu Yuli. Terima kasih untuk Pendeta Edi SS yang sudah melayani pada pagi hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Juga sudah mendoakan jemaat-jemaat yang sudah berulang tahun dan menikmati dengan hari ulang tahun pernikahan jemaat-jemaat semuanya. Kami juga majelis mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada jemaat-jemaat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Juga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pendeta Edi SS. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menaikkan
Satu pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Biarlah langkah-langkah hidup kita senantiasa di dalam kekudusan, supaya kita menjadi orang yang lebih kudus di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji.
Jemaat silakan duduk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.